Setelah saya mendapatkan laporan, kemudian mereka tanda tangani dengan rasa tanggung jawab yang penuh, ini saya bawa langsung ke Nabi Khidir. Kemarin udah ketemu sama saya, terus sudah saya sampaikan 13 orang itu. Dan beliau lihat, soheh, ya udah, dilanjut. Kemudian beliau bawa berkas itu langsung ke lantai 3. Ketemu dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah mengesahkan, kemudian diperintahkanlah Syekh Abdul Qadir Jailani untuk melantik. Itu prosesnya begitu ya. Dari mentor ke saya, dari saya ke Nabi Khidir, ke Rasulullah. Rasulullah kemudian menurunkan perintah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani di sini yang berwenang untuk melantik di tanggal 17 malam Jumat besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Cukup menarik ketika membahas permasalahan yang bisa dikatakan rumit, yaitu tentang wali Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana yang sempat viral bahwa untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa mendaftar. Nah, ini cukup aneh bagi saya pribadi. Bagaimana bisa untuk menjadi wali Allah kita mendaftarkan diri melalui proses prosedur sebagaimana yang telah disebutkan dalam beberapa rekaman-rekaman video yang viral, yaitu melalui wali Khidir. Saya pribadi mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa Khidir adalah wali, jadi saya mengatakan wali Khidir, bukan Nabi Khidir. Dari wali Khidir kemudian disetorkan nama ini yang mendaftar tadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian setelah diverifikasi Rasulullah memasrahkan sepenuhnya untuk pelantikannya kepada si Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Seperti itu rekaman-rekaman yang beredar di media sosial. Bagi saya pribadi, saya tidak sependapat dengan apa yang telah disampaikan tadi, bahwa untuk menjadi wali Allah ini bisa melalui pendaftaran. Yang saya tahu, yang melalui pendaftaran itu bukan untuk menjadi wali Allah, tapi untuk menjadi wali kota. Karena untuk menjadi wali Allah itu bukan melalui proses pendaftaran, tapi wali Allah itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang penolakan saya di sini paling tidak ada 2 alasan saya tidak sependapat dengan yang mengatakan bahwa ada pendaftaran untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tentang wali Allah. Tentang wali Allah di sini saya mengambil dalam Kitab Jami'u Karomatil Aulia, karya dari Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, juz awal atau juz 1, halaman 27. Halaman 27 sampai 28. Di sini disebutkan bahwa seorang wali Allah apakah memungkinkan mengetahui bahwa dirinya itu adalah wali Allah, atau tidak mungkin tahu bahwa dirinya itu adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kemudian ada 2 pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa seorang wali itu memungkinkan tahu bahwa dirinya telah menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana hal ini didukung oleh pendapat Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq dan murid beliau yaitu Syekh Abul Qasim Al-Qusairi. Tapi ada yang berpendapat bahwa seorang wali tidak mungkin mengetahui bahwa dirinya adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya pendapat ini didukung oleh Syekh Abu Bakar bin Fawraq rahimahumullahu jami'an. Jadi ketika ada pendaftaran wali, otomatis orang yang telah mendaftarkan tadi tahu bahwa dirinya itu adalah wali Allah. Padahal tentang tahu bahwa dirinya adalah wali Allah, di sini ada beberapa pendapat. Di antara pendapat yang memperbolehkan, artinya memungkinkan terjadi bahwa seorang wali itu tahu bahwa dirinya adalah menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara alasannya apa? Di antara alasannya bahwa wali ini ada 2 rukun. Wali ini ada 2 tiang yang perlu kita ketahui. Apa? Yang pertama, secara dohir dia
telah mengikuti syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini secara dohir, rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua, secara dohir dia telah menenggelamkan diri di dalam nurul hakikah, yaitu di dalam nur hakikat. Kalau masalah mengikuti syariat saya kira sudah tidak perlu dijelaskan. Sedangkan untuk yang kedua tadi, menenggelamkan diri di dalam nur hakikat, yaitu bisa dibuktikan ketika seseorang sudah sampai pada tahapan ini, dia akan merasakan nyaman di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasakan betah ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dua rukun ini sudah terlewati, maka seseorang itu akan mengetahui bahwa dirinya akan telah menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Di sini di antara pendapat yang mengatakan bahwa memungkinkan seorang wali mengetahui bahwa dirinya adalah wali Allah. Kemudian alasan yang tidak memperkenankan seorang wali tahu bahwa dirinya adalah wali Allah, karena dikhawatirkan ketika dia tahu akan terjadi yang namanya al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah, sehingga dirinya hidup semena-mena karena sudah merasa dia itu mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala karena posisinya telah menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Padahal perbuatan yang namanya al-amnu min makrillah ini adalah hal yang dilarang di dalam agama kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya wali Allah itu tidak melalui proses pendaftaran. Tapi wali Allah itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Jadi wali Allah itu, Allah mencintai orang yang dimaksud, bukan wali itu karena cinta kepada Allah, bukan. Kalau cinta kepada Allah itu kewajiban kita secara umum, orang yang beriman harus cinta kepada Allah. Tapi wali itu Allah yang mencintai orang itu. Jadi Allah yang berhak, Allah yang memilih, bukan kita yang mendaftar. Tapi Allah yang memilih siapa yang akan dipilih di antara hamba-hambanya untuk menjadi wali-wali Allah sesuai dengan tingkatan masing-masing, mulai dari wali kutub, wali abdal, kemudian wali nujaba, wali nukaba, wali rojabiun, atau wali rijalul ma', wali rijalul ghaib, dan berbagai istilah-istilah dan tingkatan-tingkatan menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alasan yang kedua, wali itu orang yang dicintai Allah. Dan untuk mendapat cinta Allah itu bukan melalui proses pendaftaran. Kalau di dalam Al-Quran sudah jelas dikatakan, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah. Jadi kalau katakan Muhammad, kalau memang kamu semua cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikuti aku, mengikuti langkah-langkah dan syariat ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dampaknya adalah yuhbibkumullah, Allah akan mencintaimu. Ketika mendapat cinta Allah, inilah dalam tahapan ini dia mendapatkan menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Karena wali Allah itu adalah Allah yang mencintai orang tersebut, bukan orang tersebut mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya terbalik. Kemudian juga ada sebuah riwayat dari Imam Bukhari radhiyallahu an, hadis nomor 6502, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini dalam sebuah hadis qudsi. Rasulullah menyatakan, innallaha ta'ala qala, bahwasanya Allah berfirman, Allah mengatakan, ini hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Kemudian wama taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu. Tidaklah seorang hamba beribadah, mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku senangi, yang lebih aku cintai daripada melakukan apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi ibadah yang paling dicintai Allah dari kita adalah ibadah yang diwajibkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terus dia melakukan wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan terus hambaku tadi mendekatkan diri kepadaku di samping yang wajib, dia melakukan yang sunat-sunat, an-nawafil, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Jadi untuk mendapatkan cinta Allah ya kita beribadah
mendekatkan diri dengan melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah dengan tambahan ibadah-ibadah sunat, bukan melalui proses pendaftaran. Apalagi kalau dalam Al-Quran dikatakan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut, wa lahum yahzanun, dan tidak sedih mereka. Siapa wali yang dimaksud dalam Al-Quran itu? Yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Jadi proses untuk menjadi wali Allah, kita harus berusaha untuk mendapat cinta Allah. Dan cinta Allah itu bisa kita dapat dengan menjalankan kewajiban-kewajiban ditambah dengan kesunatan-kesunatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan melalui proses pendaftaran. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.